Assalamualaikum Sobat Kreatif. Welcome to my channel bersama saya Rizandi. Membuat objek dasar di Cinema 4D. Terdapat beberapa macam objek dasar atau basic object. Bisa klik di sini, tahan. Nah, bisa kita pilih mulai dari cube, cone, silinder, dan lain-lain. Kita akan mencoba beberapa, dimulai dari cube, klik lepas. Ya, akan muncul objeknya. Standarnya di Attributes Manager ya, untuk ukurannya yaitu 200 ya, untuk semua size X, Y maupun Z-nya. Sementara untuk segmennya dia di defaultnya di angka 1. Kita bisa mengurangi secara manual pada angka penomoran di sini, tinggal diklik ya pada keyboard. Misal seperti ini, ataupun bisa kita klik drag ke atas atau ke bawah untuk pengurangan, ke atas untuk penambahan ya. Kemudian untuk bagian segmen juga bisa kita tambahkan ya, mulai dari 1 ya, bisa kita tambahkan, klik pada bagian atasnya. Nah, untuk bagian segmen di sini biasanya diperlukan untuk perubahan modeling ya, karena dari cube ya bisa kita bentuk ya, mulai dari barang-barang sampai ke karakter. Oke, ini untuk perubahan dasar pada cube. Saya akan geser, kita akan coba pada objek lainnya, karena saat dipilih otomatis objeknya ini akan sama ya, tepat berada di tengah atau koordinat 0. Kita coba di silinder. Pada silinder di sini banyak pilihan ya, berbeda pada cube. Di sini bisa akan kita ubah objeknya dari objek, cap sampai ke slice. Nah, untuk objeknya ada radius. Radius ini untuk besarnya pada objek silindernya ya. Kemudian height-nya juga bisa kita klik tahan, drag ya ke atas ataupun ke bawah, akan memanjang. Kemudian ada height segmennya ya, untuk bagian panjangnya yang bisa kita tambahkan segmen seperti ini ya. Kemudian standard rotation segmen, nah ini 36 ya. Kalau kita kurangi biasanya lingkarannya akan terlihat lebih patah ya, karena standar di 36 ini sudah lumayan halus. Oke, kemudian terakhir ada orientation ya, ini plus Y. Bisa kita ubah yang tadinya mendatar ya atau horizontal, bisa kita ke plus Z. Di sini dia secara vertikal. Oke, kemudian kita beralih ke caps. Nah, untuk bagian caps, jadi bagian lingkaran di sini bisa kita tambahkan segmennya. Nah, seperti ini. Dan ada juga untuk pada bagian fillet. Kita checklist, oke, tampilannya akan smooth ya, bagian tadi ya di sisi lingkarannya atau sisi luarnya. Radiusnya juga bisa kita tambahkan ya, akan lebih membulat seperti ini, seperti kapsul. Oke, kemudian ada lagi ya untuk slice. Klik slice. Ya, di sini bisa kita checklist dulu bagian slice-nya. Oke, nah ini ada dari from sama to. Ini bisa kita tambahkan to-nya dari 180 derajat. Nah, ini bagian kalau misalnya mau ada potongan ya dari titik 0 di sini. Kemudian satu lagi ada regular grid. Nah, ini untuk bagian dalamnya biar terlihat lebih smooth ya untuk bagian sisinya. Oke, itu dua contoh ya. Mungkin saya akan tambahkan, saya akan geser dulu lagi. Saya akan tambahkan satu objek lagi. Kita coba di sini ada landscape. Ya. Untuk bagian landscape kita bisa jadikan seperti permukaan tanah atau pegunungan ya, bisa disesuaikan. Nah, ini ada lebih banyak lagi pengaturannya. Kita akan ubah dari orientationnya aja dulu ya. Nah, ini akan saya buat mendatar ya, biar terlihatnya lebih enak bagian sininya. Oke,
Dari sini ya bisa diubah size-nya, width segmennya, depth-nya dan lain sebagainya. Terdapat rough rows, di sini bisa kita atur ya, drag atas atau ke bawah ya, akan lebih terlihat lebih kasar, lebih bergelombang ya. Nah, ini bisa diatur ya, seperti yang tadi ya, permukaan tanah ataupun pegunungan bisa kita lakukan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Nah, seperti ini juga. Oke, fine furrows-nya juga bisa diatur. Bagian scale dan lain sebagainya. Atau di sini juga ada sea level. Oke, ketinggian pada permukaan laut ya, contoh. Oke, 3 contoh ya yang terdapat pada objek dasar di Cinema 4D. Untuk yang lainnya bisa dicoba lagi untuk teman-teman membuat berbagai macam objek dasar dan pengaturannya di Cinema 4D. Terima kasih. Wassalamualaikum.